Bab 1911 memenangkan. Penggabungan 12 alam semesta akan melahirkan alam semesta super. Akan ada banyak kesempatan di alam semesta super. Julian juga ingin menjadi penguasa alam semesta sehingga ia bisa mendapatkan lebih banyak keberuntungan. Dengan berkah keberuntungan, ia mungkin bisa terus maju di jalur kultivasi. Namun, dengan kekuatannya, akan sangat sulit baginya untuk menjadi penguasa alam semesta setelah fusi. Dia hanya ingin mencobanya, dan jika tidak berhasil, lupakan saja. Melihat beberapa penguasa alam semesta sedang asyik berpikir, Julian tidak menyela mereka. Ia berdiri dan berkata, para senior yang menyebutku, pikirkan baik-baik. Jelas lebih baik bagiku menjadi penguasa alam semesta daripada penguasa 10.000 leluhur. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Dia pergi, tapi Tama dan yang lainnya tampak serius. Tama menatap Yunan dan bertanya, Yunan, bagaimana menurutmu? Yunan merenung, 49 ini memiliki asal-usul yang tidak diketahui. Aku tidak tahu dari mana asalnya, aku juga tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Namun, yang pasti kekuatannya sangat kuat, begitu kuatnya sehingga bahkan aku tidak dapat melihat dari alam mana dia berada. Penguasa alam semesta baru tidak dapat diserahkan kepada seseorang yang tidak tahu apa-apa. Tama menatap Falco. Falco berpikir sejenak dan berkata, menurutku, cukup bagus jika 49 bisa menampung penguasa 10.000 leluhur. Jika aku harus memilih antara penguasa 10.000 leluhur dan 49, aku akan memilih 49. Lukman, bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Tama menatap penguasa alam semesta ke-8. Lukman hanya menggelengkan kepalanya sedikit tetapi tidak mengungkapkan pendapatnya. Julian pergi dan kembali ke kediamannya. Begitu dia kembali, Esther muncul. Senior, kemana saja kamu? Julian duduk dan berkata, jalan-jalanlah dan temui penguasa alam semesta ke-9 dan yang lainnya. Esther duduk di sebelah Julian. Julian berpaling dan menatapnya, lalu bertanya, menurutmu, berapa peluangku untuk menang jika aku bersaing memperebutkan posisi penguasa alam semesta? Esther sedikit tertegun. Dia tidak menyangka bahwa 49 benar-benar ingin menjadi penguasa alam semesta baru. Dia memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak ada banyak peluang untuk menang. Penguasa 10.000 leluhur telah mempersiapkan diri sejak lama. Dia bertekad untuk mendapatkan posisi ini, dan para leluhur kosmik dari alam semesta pertamanya semuanya mendukungnya. Kesampingkan kekuatannya sendiri, mari kita bicarakan tentang pendukungnya Estina. Kekuatan Estina sangat mengerikan, telah mencapai tingkat ke-8 alam dewa leluhur semesta. Kekuatan ini dapat menghancurkan dewa leluhur semesta dari alam semesta lain. Julian dengan lembut memijat pelipisnya dan bertanya, lalu menurutmu apa yang perlu kulakukan jika ingin bersaing memperebutkan penguasa alam semesta? Esther berpikir sejenak dan berkata, alam semesta setelah alam semesta ke-8 pada dasarnya sangat lemah. Bahkan penguasa alam semesta hanya berada pada tingkat ke-4 atau ke-5 dari dewa leluhur alam semesta. Alam semesta kedua berada di urutan kedua setelah alam semesta pertama. Jika Anda ingin menjadi penguasa alam semesta baru, maka Anda hanya perlu mendapatkan dukungan dari alam semesta kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jika alam semesta ini bersatu, alam semesta pertama tidak akan mampu mengatasinya. Esther mengutarakan pendapatnya. Tapi itu tidak mungkin. Dia melanjutkan, penguasa alam semesta kedua disebut Sora. Sora juga orang yang tangguh, dikenal sebagai dewa semesta Sora. Dia sangat kuat dan setara dengan Estina. Dia pasti punya ide tentang penguasa alam semesta baru. Mustahil untuk mendapatkan dukungannya. Mendengar ini, Julian berpikir keras. Tampaknya sangat sulit baginya untuk menjadi penguasa alam semesta baru ini. Sekalipun ia tidak dapat menjadi penguasa alam semesta baru, ia harus berusaha keras untuk mendapatkan cukup banyak keuntungan dan meraih cukup banyak keberuntungan. Hanya dengan berkah keberuntungan yang cukup, ia dapat menemukan cara untuk bertahan hidup di jalan buntu. Apakah Anda mendukung saya? Julian tiba-tiba bertanya. Esther tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, dukunglah, aku pasti mendukungmu, tetapi aku hanyalah dewa leluhur kosmik tingkat pertama. Di konferensi ini, aku bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara, jadi tidak ada gunanya bagiku untuk mendukungmu. Julian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia sedikit merindukan Sarah. Jika Sarah tidak bereinkarnasi, dengan potensi Sarah saat ini, dia pasti akan menjadi orang yang sangat kuat. Dengan Sarah yang bekerja sama dengannya, dia tidak akan takut pada apapun. Sarah, kamu di mana? Kapan kamu akan muncul? Julian menatap ke kejauhan, tatapannya menjelajah seluruh alam semesta dan menatap kekacauan yang luas. Pada saat ini, seorang pria berjalan keluar rumah tempat Julian berada. Ini adalah seorang biksu yang mengenakan jubah dan berkepala botak. Biksu itu menjulurkan kepalanya ke rumah Julian. Julian segera bereaksi dan berkata, karena kamu sudah di sini, masuklah. Sang biksu mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya yang berminyak, lalu berjalan masuk sambil tersenyum riang. Julian menunjuk ke sebuah kursi di dekatnya. Sang biksu duduk dan menyatukan kedua tangannya, terima kasih. Julian bertanya, siapa kamu? Esther, yang berdiri di sampingnya, memasang ekspresi waspada di wajahnya, dan terlihat jelas bahwa dia mengetahui asal-usul orang di depannya.
Sang biksu tersenyum dan berkata, Sora Lu. Mendengar ini, Julian juga terkejut. Saya baru saja mendengar Esther menyebutkan penguasa alam semesta kedua, tetapi tanpa diduga, dia muncul atas inisiatifnya sendiri. Meskipun hatinya terkejut, ekspresinya tenang. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka bahwa kamu adalah penguasa alam semesta kedua. Aku sudah lama mendengar namamu. Penguasa alam semesta kedua hanyalah gelar kosong. Itu hanyalah gelar kosong. Saya dapat menduduki posisi ini karena rasa hormat yang ditunjukkan oleh banyak makhluk di alam semesta kedua. Sora berhenti sejenak, dia bertindak sangat santai, sepertinya dia sama sekali tidak ingin menjadi penguasa alam semesta kedua. Aku ingin tahu, ada apa dengan penguasa alam semesta yang ada di sini? Tanya Julian. Mendengar ini, ekspresi Sora berubah serius. Aku pernah mendengar tentangmu. Kudengar kau membunuh dewa leluhur kosmik dari alam semesta ke-6. Alam semesta ke-6 memiliki hubungan yang sangat baik dengan alam semesta pertama. Sekarang kau muncul di tanah suci 10.000 leluhur di alam semesta pertama. Aku khawatir alam semesta pertama akan melakukan sesuatu yang buruk padamu. Pembukaan yang kosong dan tidak berarti. Julian menatapnya. Dia melanjutkan, saya akui bahwa kekuatan saya lebih rendah dari penguasa 10.000 leluhur, tetapi saya tidak jauh lebih lemah. Saya rasa saya harus mampu melindungi Anda. Yang Anda butuhkan hanyalah Anda berdiri di pihak saya dan mendukung saya untuk menjadi penguasa alam semesta baru di konferensi itu. Saya pasti akan melindungi Anda. Bahkan penguasa 10.000 leluhur tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda. Selain itu, saya berjanji bahwa begitu saya menjadi penguasa alam semesta baru, saya pasti akan memberi Anda manfaat yang tak terbatas. Mendengar ini, Julian segera mengerti bahwa mereka sedang mencoba untuk memenangkan hatinya. Tingkat 8 Dewa Leluhur Alam Semesta. Kekuatan ini mengerikan dan dia pasti memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa alam semesta baru. Bagaimana? Sora menatap Julian, ekspresi serius di wajahnya menghilang, digantikan oleh senyum jenaka. 49 saudara, mulai sekarang kita akan maju dan mundur bersama. Bersamamu dan aku, kita akan menciptakan alam semesta yang indah dan cemerlang bersama-sama. Dia mulai berbicara tanpa henti. Manfaat dijanjikan dan masa depan dibahas. Bahkan Julian hampir tersentuh oleh apa yang dia katakan. Julian menatap Sora sambil tersenyum dan berkata, aku juga ingin menjadi penguasa alam semesta baru ini. Bagaimana kalau kau mendukungku? Setelah aku menjadi penguasa alam semesta, aku pasti akan menunjukmu sebagai wakil penguasa alam semesta untuk mengendalikan jalan surga alam semesta baru. Perkataan Julian membuat Sora sedikit tertegun. Dia langsung berdiri dan berkata, maaf, saya sedang tidak enak badan hari ini, ya sudah. Bab 1912, Ujian Kosong. Sora datang menemui Julian karena dia tahu bahwa dia telah membunuh dewa leluhur kosmik dari alam semesta ke-6 dalam kekacauan di luar alam semesta ke-12. Alam semesta ke-6 selalu sangat dekat dengan alam semesta pertama. Julian berubah menjadi 49 dan membunuh Davino. Ini adalah musuh alam semesta pertama. Musuh dari musuhku adalah temanku. Baru saat itulah Sora berpikir untuk mengalahkan Julian. Seseorang yang bisa dengan mudah membunuh dewa leluhur 3 alam semesta yang memegang harta kekacauan, jelas bukan orang biasa. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa Julian akan mencoba untuk memenangkan hatinya. Dia tertegun sejenak. Julian menatap Sora dengan senyum cerah di wajahnya, dan bertanya, bagaimana, wakil penguasa alam semesta, yang kedua setelah 1 orang, di atas 10.000 orang, selama Anda membantu saya menjadi penguasa alam semesta, semua ini tidak akan menjadi masalah. Saat kehabisan tenaga, dia tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar menarik, nak. Aku semakin menyukaimu. Jika kau ingin menjadi penguasa alam semesta, maka aku akan melihat apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sora tidak bisa melihat menembus Julian. Dia juga tidak tahu pada tingkat apa kultivasi Julian. Dia bertanya dengan ragu-ragu, kamu berani bersaing dengan Tuan 10.000 leluhur untuk memperebutkan Tuan alam semesta baru, jadi berapa peluangmu untuk menang melawan Tuan 10.000 leluhur? Dengan baik. Julian berpura-pura berpikir sejenak sebelum berkata, aku tidak tahu tentang itu. Bagaimana dengan ini? Kamu tanyakan sendiri kepada penguasa 10.000 leluhur. Dia mungkin tahu. Julian telah melepaskan bom asap sebelumnya. Dia juga tidak tahu apakah Estina telah mengungkapkan informasi ini kepada penguasa semua leluhur, dan dia tidak tahu apakah penguasa semua leluhur telah memeriksa apa yang dia katakan. Jika kau memeriksanya, penguasa semua leluhur mungkin akan sedikit waspada padanya sekarang. Sekarang, dia mulai melepaskan bom asap lagi, mulai membingungkan Sora, penguasa alam semesta kedua. Perkataan Julian membuat Sora tampak serius. Sekarang, dia tidak tahu makhluk macam apa 49 di depannya ini. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri dan pergi. Setelah meninggalkan kediaman Julian, Sora juga berjalan menuju tempat di mana penguasa semua leluhur tinggal. Dia dan penguasa semua leluhur adalah musuh lama. Penguasa semua leluhur telah menekannya selama ini. Di bawah tekanan penguasa semua leluhur, alam semesta kedua mengalami masa-masa sulit. Tanah suci semua leluhur, Gunung Suci. Ada beberapa bangunan di puncak gunung. Di sebuah istana.
Dewa segala leluhur memanggil beberapa dewa leluhur kosmik dari alam semesta pertama dan beberapa dewa leluhur kosmik dari alam semesta lain untuk membahas konferensi yang akan datang. Penguasa 10.000 leluhur duduk di kursi pertama, menatap banyak leluhur kosmik di aula, dengan senyum cerah di wajahnya, dan berjanji, selama aku menjadi penguasa alam semesta baru, aku pasti tidak akan memperlakukan semua orang di sini dengan tidak adil. Akan tetapi, pada saat ini, Sora masuk dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Begitu Sora lu masuk, dia langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Wajah Dewa 10.000 leluhur semakin gelap, dan dia bertanya dengan suara dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Hehe. Sora melirik ke sekeliling aula, matanya menyapu banyak leluhur kosmik, tersenyum tipis, dan berkata, sekarang konferensi belum dimulai, dan mereka telah membahasnya terlebih dahulu. Tampaknya mereka bertekad untuk memenangkan penguasa alam semesta baru. Mereka yang hadir adalah semua dewa leluhur kosmik yang direkrut oleh penguasa semua leluhur. Ada sekitar 20 dari mereka, dan kebanyakan dari mereka adalah dewa leluhur kosmik dari alam semesta pertama. Di antara mereka adalah Bailitu, penguasa alam semesta ke-6. Para dewa leluhur alam semesta ini semua memandang Sora dengan ekspresi waspada, takut kalau Sora akan mengambil tindakan di sini. Sora melangkah mendekati aula, duduk di kursi kosong, mengambil beberapa buah dewa di atas meja dan mulai memakannya, sambil berkata, kalian semua harus tahu siapa penguasa 10.000 leluhur itu. Hal yang paling sering dilakukannya adalah menyeberangi sungai dan kemudian menghancurkan jembatan. Dia tidak pernah memenuhi janjinya. Mengapa kalian harus mendukungnya? Dia mengalihkan topik pembicaraan dan melanjutkan, bagaimana kalau kamu datang dan mendukungku? Jika aku menjadi penguasa alam semesta baru, aku pasti akan memberimu keuntungan. Ketika tidak ada ruang, mulailah merekrut orang. Sebenarnya, dia tahu bahwa dia tidak dapat memenangkan hati orang-orang ini. Kebanyakan dewa leluhur kosmik ini berasal dari alam semesta pertama dan menaati perintah Tuhan segala leluhur. Dewa leluhur kosmik lainnya adalah penguasa alam semesta lainnya, dan mereka selalu mematuhi penguasa semua leluhur. Dia hanya ingin membuat jijik penguasa semua leluhur. Sang penguasa segala leluhur memiliki ekspresi agak muram di wajahnya. Saat Anda senggang, tanyakan apakah ada yang ingin Anda tanyakan. Jika tidak, silakan pergi dulu. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan. Sora tampak seolah tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Penguasa 10.000 leluhur memandang ke Sora dan bertanya, ada apa? Sora bertanya, apakah kamu tahu yang bernama 49? Apa? Sang penguasa semua leluhur tampak bingung. Mengapa Sora bertanya tentang 49 saat ini? Tidak banyak. 49 menemukanku dan mencoba untuk memenangkan hatiku. Dia ingin aku mendukungnya untuk menjadi penguasa alam semesta baru. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menjadi penguasa alam semesta dan membiarkanku menjadi wakil penguasa alam semesta. Sora berbicara dengan santai. Sambil berbicara, dia juga memperhatikan perubahan ekspresi Tuan semua leluhur. Benar saja, ketika dia menyebutkan angka 49, ekspresi sang penguasa segala leluhur jelas tidak benar. Sora melirik ke arah penguasa 10.000 leluhur, tersenyum tipis, dan bertanya, katakan padaku, jika aku mendukung 49, setelah 12 alam semesta bergabung, bisakah kau tetap menjadi penguasa alam semesta baru? Mendengar hal itu wajah sang penguasa segala leluhur menjadi semakin muram. Di bawah, seorang dewa leluhur kosmik tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, apa itu 49? Bagaimana dia bisa menjadi penguasa alam semesta baru ini? Sora berkata dengan tenang, aku tidak tahu siapa dia, mungkin penguasa 10.000 leluhur tahu siapa dia. Sambil berkata demikian, dia menatap penguasa semua leluhur dan bertanya, tahukah kau siapa dia? Tahukah kau dari mana asalnya? Penguasa segala leluhur tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Sora. Selama ini, Sora selalu menentangnya, tetapi dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Sekarang Sora datang untuk membuat masalah, dan apa yang dia katakan memengaruhi penguasa semua leluhur. Sang penguasa segala leluhur tidak berbicara. Melihat ini, Sora langsung mengerti. Kupikir kau tidak takut pada siapapun di 12 alam semesta, tetapi ternyata masih ada orang yang kau takuti. Tampaknya Julian benar-benar memiliki latar belakang yang hebat. Sora sudah tahu jawaban yang diinginkannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berdiri, berbalik, dan meninggalkan aula. Setelah dia pergi, senyum di wajah Sora membeku. Dilihat dari reaksi penguasa semua leluhur, 49 benar-benar merupakan teror dan lawan yang tangguh. Dia menyentuh pelipisnya dengan lembut. Satu penguasa semua leluhur saja sudah cukup sulit untuk dihadapi, dan sekarang ada 49 lagi. Akan sangat sulit baginya untuk merebut posisi penguasa alam semesta. Namun, kemunculan 49 juga baik untuknya, karena dengan 49 menahan penguasa semua leluhur, kekhawatirannya akan berkurang. Di aula utama, salah satu leluhur alam semesta bertanya, Leluhur Wan, mungkinkah 49 alam semesta ke-12 benar-benar memiliki asal-usul yang hebat? Para dewa leluhur lainnya di alam semesta semuanya memandang kepada sang penguasa semua leluhur. Penguasa 10.000 leluhur mengangguk pelan dan berkata, ia memang memiliki asal-usul yang hebat.
Tuannya adalah makhluk yang sangat kuat, dan ia sendiri juga sangat kuat. Ia seharusnya berada di alam dewa leluhur alam semesta tingkat ke-9. Dan gurunya seharusnya telah melampaui tingkat ke-9 alam dewa leluhur semesta. Mendengar ini, semua dewa leluhur alam semesta di aula terkejut. Melampaui dewa leluhur alam semesta 9. Bagaimana ini mungkin? Di 12 alam semesta, bagaimana mungkin ada eksistensi yang melampaui dewa leluhur alam semesta 9? Bukankah dewa leluhur alam semesta tingkat ke-9 adalah puncak dari kultivasi? Para dewa leluhur alam semesta ini saling berpandangan, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bab 1913, mengunjungi Estina. Sora bertemu dengan penguasa semua leluhur. Meskipun penguasa semua leluhur tidak mengatakan apapun, dia tahu jawaban yang diinginkannya. Setelah pergi, dia terus berpikir, alam semesta ke-12 selalu sangat lemah, mengapa sekarang tiba-tiba muncul seorang pria kuat? Julian baru saja membunuh dewa leluhur alam semesta tingkat 3 dalam kekacauan di luar alam semesta ke-12, tetapi karena pertempuran ini, namanya telah menyebar ke banyak alam semesta. Sora juga telah mendengar tentang pertempuran ini. Dia bahkan mengirim orang ke alam semesta ke-12 untuk menyelidiki, tetapi dia tidak menemukan informasi yang diinginkannya. Ini sungguh sulit. Kuil-kuil lunak yang kosong. Dan tempat tinggal Julian. Esther menatap Julian dengan ekspresi serius di wajah cantiknya, dan berkata, "Senior, Sora ini jelas bukan orang yang sederhana. Jangan tertipu oleh penampilannya. Seorang pria kuat yang dapat bertahan dari penindasan penguasa 10.000 leluhur bukanlah orang yang sederhana." Tentu saja Julian tahu ini. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Aku tahu semua ini. Situasi saat ini semakin kacau. Aku tidak tahu orang kuat mana di 12 alam semesta yang memiliki ide tentang penguasa alam semesta baru." Dia memandang Esther dan bertanya, "Di 12 alam semesta, orang kuat mana yang memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan penguasa alam semesta baru?" Mendengar ini, Esther memikirkannya. Jika ada seseorang yang memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa alam semesta baru, penguasa 10.000 leluhur adalah yang pertama. Kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 dewa leluhur alam semesta, dan dia adalah yang terkuat di antara 12 alam semesta. Dia memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi penguasa alam semesta baru. Yang berikutnya adalah Estina dari alam semesta pertama, penguasa alam semesta Sora dari alam semesta kedua, dan Yayan dari alam semesta ketiga. Hanya ada 3 dewa leluhur kosmik berunsur 8 yang diketahui di 12 alam semesta. Yang lain tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan penguasa alam semesta baru. Esther secara singkat menyebutkan pemilihan mereka yang memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan gelar penguasa alam semesta di 12 alam semesta. Sebenarnya, jumlah mereka hanya sedikit. Tetapi Estina selalu mendukung penguasa semua leluhur. Sora dan penguasa semua leluhur selalu menjadi saingan, dan sering terjadi gesekan antara kedua alam semesta. Sedangkan untuk Yayan, dia adalah orang yang sangat rendah hati. Alam semesta ketiga juga relatif rendah hati. Mereka tidak memiliki hubungan dengan alam semesta lain. Yayan tidak pernah menyatakan dukungannya kepada siapapun. Dia seharusnya menjadi orang yang netral. Esther membuat analisisnya sendiri. Julian juga mendengarkan dengan saksama. Setelah mendengar itu, dia mengetuk meja dengan jarinya, sehingga menimbulkan suara berirama. "Kalau begitu, selama aku mendapat dukungan dari Estina, Sora, dan Yayan, aku bisa menjadi penguasa alam semesta baru." "Ya," Esther mengangguk dan berkata, "secara teori, memang begitu, tetapi tidak mungkin mendapatkan dukungan dari ketiga orang kuat ini." "Apakah itu mungkin atau tidak, kita harus mencobanya untuk mengetahuinya," kata Julian lembut. Karena ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menjadi dewa leluhur alam semesta, dia harus mencobanya. "Pergilah dan bicaralah dengan orang-orang ini terlebih dahulu." Hal pertama yang harus dilakukannya adalah menemukan Estina. Dia bertanya, "Apakah kamu tahu Estina?" Esther menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku tidak tahu banyak tentangnya, tapi aku tahu bahwa Estina adalah makhluk kuat di alam semesta pertama, dan kekuatannya hanya kalah dari penguasa 10.000 leluhur." "Lalu di mana dia tinggal?" tanya Julian. Estina menjawab, "Dia tinggal di Gunung Jiuseng." Gunung Jiuseng adalah tempat ajaib di alam semesta pertama dan salah satu dari 10 tempat suci di alam semesta pertama. "Tahu." Julian mengangguk pelan, lalu teringat sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, berapa lama lagi sampai konferensi dimulai?" "Kurang dari sebulan." Mendengar ini, Julian tampak sangat serius. "Waktunya tinggal kurang dari sebulan. Waktunya agak mendesak. Bisakah dia mendapatkan dukungan dari orang-orang kuat ini dalam waktu kurang dari sebulan?" "Kamu kembali dulu. Aku akan datang kepadamu jika ada sesuatu." "Baiklah." Esther berdiri, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Julian duduk sendirian selama beberapa saat, lalu meninggalkan tanah suci Wanzhou dan menuju Gunung Lingshan Jiuseng tempat Estina tinggal. Setelah meninggalkan tanah suci Wanzhou, dia muncul di Gunung Jiuseng. Di depan adalah jajaran pegunungan yang terus-menerus dengan banyak gunung dan sungai yang indah. Ada juga formasi yang kuat di luar Gunung Suci. Julian muncul di luar formasi. Dia bisa merasakan bahwa formasi di sini sangat ajaib dan mengandung kekuatan yang sangat kuat.
Bahkan dia merasa sedikit tidak nyaman dengan kekuatan ini. Seperti yang diharapkan dari Gunung Suci Dewa Leluhur Alam Semesta berunsur 8, formasi ini sendiri dapat mencegah banyak orang kuat untuk masuk. Julian mengerutkan kening. Dia mungkin tidak dapat menghancurkan formasi yang dibentuk oleh Dewa Leluhur Alam Semesta berunsur 8. Ia mengembangkan indera spiritualnya, dan indera spiritualnya bocor keluar dan tenggelam ke dalam formasi di depannya. Di bawah persepsi indera spiritualnya, ia merasakan prasasti misterius yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti-prasasti ini sangat rumit dan beragam. Dia bahkan memahami konsep sebab dan akibat yang paling misterius. Selain itu, dia juga memahami hakikat Tao, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk memahami prasasti tersebut dan menghancurkan formasi tersebut. Dalam benaknya, prasasti-prasasti yang rumit itu mulai terurai dengan cepat dan berubah menjadi aksara-aksara yang paling primitif. Kemudian, prasasti-prasasti itu mulai berubah dan berubah menjadi prasasti-prasasti yang membentuk formasi. Hampir dalam sekejap, Julian memahami prasasti pada formasi ini. Asal Anda paham dengan prasasti yang ada pada formasi tersebut, Anda dapat dengan mudah menghancurkan formasi tersebut. Dia melangkah maju dan segera tiba di depan formasi. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa tanda misterius muncul di tangannya. Tanda-tanda ini terbenam ke dalam formasi di depannya. Formasinya pun berubah, sehingga membuka celah. Julian melangkah masuk, melewati formasi, dan memasuki 9 gunung suci. Formasi di sini dibuat oleh Estina sendiri. Dia merasakannya saat seseorang menerobos formasi dan muncul di tanah suci. Pada saat ini, Estina sedang menyendiri menyembuhkan luka-lukanya, dan tiba-tiba dia merasakan ada orang luar yang masuk ke dalam formasi. Tanpa ragu-ragu, dia menghilang dari tempat itu, dan sesaat kemudian dia muncul di hadapan Julian. Setelah Julian melewati formasi itu, dia hendak membuka indera spiritualnya untuk memindai area tersebut. Pada saat itu, seorang wanita muncul. Wanita itu mengenakan gaun merah muda yang sedikit transparan. Dia memiliki tubuh yang indah dan penuh godaan. Setiap kata dan tindakannya dapat menyentuh saraf pria. Apakah itu kamu? Estina sedikit mengejutkan. Seketika wajahnya berubah muram. 49, apa maksudmu dengan ini? Kau memasuki gunung suciku tanpa izin. Apa yang ingin kau lakukan? Ada sedikit kesan waspada dalam ekspresinya. Secara umum, siapapun orang kuat yang ingin memasuki wilayah orang kuat lain akan terlebih dahulu menyerahkan kartu nama, dan langsung menerobos formasi dianggap sebagai deklarasi perang. Julian menatap Estina yang seksi dan menawan dengan senyum di wajahnya dan berkata, tidak ada yang istimewa. Kaulah yang mengirimiku undangan. Sekarang setelah aku datang ke alam semesta pertama, tentu saja aku harus datang dan mengunjungimu. Kunjunganmu sungguh istimewa. Estina menatap Julian dan berkata dengan dingin, kau secara langsung menghancurkan formasi 9 gunung suci milikku. Maaf. Julian tampak meminta maaf. Estina tidak banyak bicara, dan bertanya langsung, ada apa? Julian meliriknya dan melihat ada yang tidak beres dengan wajahnya. Dia juga merasakan kekuatan gelap yang sangat mengerikan di tubuh Estina. Apakah kamu terluka? Estina berhenti sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan bisa pulih sebelum konferensi dimulai. Saya khawatir itu tidak semudah itu. Julian menatapnya dan berkata, kamu terluka oleh kekuatan gelap. Kekuatan gelap adalah musuh bebuyutan makhluk-makhluk di dunia terang. Tidak semudah itu untuk mengusirnya. Bab 1914, Estina untuk menjadi murid. Ketika Julian melihat Estina, dia tahu bahwa dia terluka dan tubuhnya terinfeksi kekuatan gelap. Dia juga terkejut. Estina adalah dewa leluhur kosmik tingkat 8. Kekuatannya mengerikan, tetapi sekarang dia terluka. Keberadaan macam apa yang bisa menyakitinya? Apa yang terjadi? Dengan kekuatanmu, kau hanya punya sedikit saingan bahkan di dunia gelap. Siapa yang bisa menyakitimu? Tanya Julian. Estina berlalu tanpa menjawab pertanyaan. Dia tahu bahwa kunjungan Julian untuk menemuinya jelas bukan sekadar kunjungan biasa. Mengapa kamu datang menemuiku? Dia bertanya. Mengapa Anda tidak mengundang saya ke gunung suci Anda dan duduk sebentar? Julian bertanya sambil tersenyum. Estina memberi isyarat mohon. Kemudian dia memimpin Julian menuju ke kedalaman 9 gunung suci. Jauh di dalam 9 gunung suci, terdapat 9 puncak. Masing-masing sangat ajaib, terbentuk oleh keberuntungan langit dan bumi. Salah satu dari 9 gunung suci adalah tempat tinggal Estina. Di puncak gunung, ada sebuah rumah besar yang mewah. Rumah bangsawan, aula. Estina duduk di samping, matanya selalu menatap Julian. Dia selalu ingin melihat apa yang ada di dalam diri pria ini, tetapi semakin dia melihat, semakin misterius Julian. Dia merasakan kekuatan dan aura dari Julian yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hal ini membuatnya sangat penasaran. Mungkinkah ini kekuatan yang diperoleh melalui penerapan ajaran Taoisme yang bebas dan tak terkendali? Tak seorang pun di antara mereka yang berbicara, dan suasananya tampak agak tidak biasa. Estina terbatuk pelan, mengganggu keheningan suasana. Katakan padaku, ada apa? Estina berbicara lebih dulu. Julian berhenti sejenak dan berkata, jangan bicarakan apapun dulu. Bagaimana kalau begini, aku akan membantumu melarutkan kekuatan gelap di tubuhmu terlebih dahulu. Anda. Estina melirik Julian.
Kekuatan gelap dalam tubuhnya sangat jahat. Dia telah mengasingkan diri dalam formasi waktu selama bertahun-tahun dan belum mampu menghancurkannya. Bisakah Julian menghancurkannya dengan mudah? Ya. Julian berkata, jangan bicarakan hal lain dulu, mari kita hancurkan kekuatan gelap dulu. Kekuatan kegelapan merupakan musuh bebuyutan makhluk-makhluk di dunia terang, namun tidak ada apa-apanya bagi Julian karena ia sendiri telah mempraktikkan kekuatan kegelapan. Dia berdiri, berjalan menuju Estina, dan datang di depan Estina. Saksikan Estina dengan saksama. Dia cantik, memiliki bentuk tubuh yang bagus dan wajah yang sempurna. Dia berpakaian seksi dan menawan serta menggoda. Julian mengangkat tangannya, dan kekuatan magis muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini adalah kekuatan yang dia kembangkan setelah kematiannya. Kekuatan ini melampaui kekuatan alam semesta. Melihat kekuatan aneh dan tak dikenal, Estina menjadi luar biasa serius. Julian mengangkat tangannya dan meletakkan telapak tangannya di kepala Estina. Kekuatan sihir muncul dari telapak tangannya dan menembus tubuh Estina, mencoba mengeluarkan semua kekuatan gelap di tubuhnya. Namun, dia masih meremehkan kekuatan gelap ini. Kekuatan gelap dalam tubuh Estina tidak dapat diusir bahkan dengan kekuatannya sendiri. Pikirannya bergerak, dan ia mulai menyerap kekuatan gelap itu. Kekuatan gelap itu masuk ke dalam tubuhnya melalui lengannya. Begitu kekuatan gelap itu memasuki tubuhnya, kekuatan itu diserap oleh kekuatan di dalam tubuhnya. Butuh waktu kurang dari sebatang dupa untuk menyerap kekuatan gelap dalam tubuh Estina. Julian menarik tangannya dan kembali ke tempat duduknya. Estina menatapnya. Kekuatan gelap ini telah menyiksanya untuk waktu yang lama, tetapi sekarang dengan mudah diserap oleh Julian, dan Julian tidak terluka sama sekali. Hal ini mengejutkannya. Hal ini memberinya ilusi bahwa kekuatan Julian sangat kuat, begitu kuatnya sehingga ia dapat menghancurkan kekuatan gelap dalam tubuhnya. Kekuatannya jauh melampaui dirinya sendiri. 49. Jalan apa yang sedang kamu latih? Estina tak kuasa menahan diri untuk bertanya, bisakah mengolah alam kebebasan Dao benar-benar menumbuhkan kekuatan magis? Julian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Estina tampak bingung, menunggu jawabannya. Julian tersenyum dan berkata, di dunia ini, ada jalan yang istimewa dan misterius. Jalan ini bukan milik alam semesta manapun, melainkan milik kekacauan di luar alam semesta. Jalan ini disebut jalan kekacauan, dan saya sedang mempraktikkan jalan kekacauan. Apa yang telah saya kembangkan adalah kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan adalah kekuatan yang melampaui segalanya. Ketika Anda mempraktikkannya secara ekstrim, Anda secara alami akan melampaui dewa leluhur alam semesta 9 lapisan dan mencapai alam baru. Alam ini disebut. Julian berhenti berbicara di sini. Karena dia juga tidak tahu apa nama alam yang berada di luar tingkat ke-9 alam dewa leluhur semesta. Estina menjadi tertarik dan bertanya, apa nama alam yang melampaui tingkat ke-9 dewa leluhur alam semesta? Julian memikirkannya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menipu orang agar mendapat waktu Estina. Estina adalah dewa leluhur kosmik tingkat 8 dan bukan seseorang yang bisa dibodohi begitu saja. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan tenang, alam ini disebut alam kekacauan. Julian terlalu malas memikirkannya, jadi dia menggunakan Chaos Realm sebagai gantinya. Bagaimanapun, kekacauan itu tidak terbatas dan misterius. Bahkan Dewa Leluhur Alam Semesta 9 tidak dapat sepenuhnya memahami kekacauan dan tidak dapat menemukan batas-batasnya. Menggunakan kekacauan sebagai pengganti adalah yang paling tepat. Alam kekacauan. Estina tampak berpikir saat mengulangi 3 kata ini. Setelah beberapa saat, dia bertanya, bagaimana cara mengolah Chaos Realm? Bagaimana cara mengolah Chaos Dao? Dia menatap Julian dengan penuh semangat. Meskipun dia adalah Dewa Leluhur Alam Semesta ke-8, dia juga sangat tertarik pada teknik kultivasi kekacauan yang tidak diketahui. Setelah mencapai levelnya, dapat dikatakan bahwa tidak ada harta atau keterampilan magis apapun yang dapat membangkitkan minatnya. Hanya kekacauan, dan hanya metode menumbuhkan kekacauan, yang mampu membangkitkan minatnya. Julian berpura-pura misterius dan berkata, ini adalah teknik unik sekte kami. Sekte kami adalah sekte satu garis dan kami tidak akan menerima murid dengan mudah. Selain itu, orang luar tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkan Chaos Dao kecuali murid kami. Perkataan Julian menggugah pikiran Estina. Ekspresi wajahnya tidak menentu, seolah-olah dia sedang membuat suatu keputusan. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba berdiri, menjatuhkan diri, dan berlutut di tanah, Guru, mohon terimalah salam dari muridku. Apa yang sedang kamu lakukan? Julian terkejut dengan tindakan Estina. Dia mulai menipu orang karena dia tidak memiliki metode kultivasi Chaos Dao yang terperinci dan tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Namun, dia tidak menyangka bahwa Estina akan berlutut di tanah dan meminta untuk menjadi muridnya. Estina berlutut di tanah dan berkata dengan serius, saya sangat tertarik dengan jalan kekacauan. Saya harap guru dapat menerima saya dan mengajari saya jalan kekacauan. Julian berpura-pura malu dan berkata, bukannya aku tidak mau, tetapi ketika guruku mengajarkan jalan kekacauan kepadaku, dia berkata bahwa sekte kami tidak akan menerima murid dengan mudah. Bahkan jika kami menerima murid, kami tidak akan mengajarkan jalan kekacauan dengan gegabah. Kami perlu meluangkan waktu untuk menguji para murid.
Hanya ketika para murid memiliki karakter dan potensi yang baik dalam segala aspek, kami akan mempertimbangkan untuk mengajarkan jalan kekacauan. Estina segera berkata, muridku dapat melewati ujian, terimalah aku, guru. Julian kemudian berkata dengan enggan, baiklah, aku terima kamu, kamu bangun dulu. Terima kasih, guru. Wajah Estina dipenuhi dengan kegembiraan. Julian menerimanya, yang berarti bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk mempraktikkan Dao of Chaos, kesempatan untuk melampaui dewa leluhur alam semesta 9 kali lipat dan mencapai keadaan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Julian juga tidak menyangka bahwa setelah trik seperti itu, Estina akan menjadi muridnya. Sekarang akan terlalu mudah bagi Estina untuk mendukungnya. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan perasaan senang. Siapa bilang mendapatkan dukungan dari dewa leluhur 8 alam semesta sesulit naik ke surga? Bukankah ini mudah? Bab 1915, inilah yang aku inginkan. Butuh Estina untuk menjadi murid, semua karena Dao kekacauan. Dia adalah manusia dari alam semesta pertama, dan salah satu yang paling primitif. Dia lahir sangat lama sekali, dan dia telah hidup sangat lama. Dia telah mengalami segalanya, dan pada levelnya, hanya kekacauan yang tidak diketahui dan misterius yang dapat membangkitkan minatnya. Guru, bisakah Anda memberitahu saya tentang jalan kekacauan? Estina menatap Julian dengan penuh semangat. Dia terlihat sangat imut dan sama sekali tidak terlihat seperti pria yang sangat kuat. Ini. Julian tampak gelisah. Bukannya aku tidak mau, hanya saja kau baru saja menjadi muridku, dan aku belum mengenalmu dengan baik. Aturan sekte melarang mengajarkan jalan kekacauan dengan mudah. Aku akan menjelaskan jalan kekacauan kepadamu hanya jika aku sudah cukup mengenalmu. Julian mulai membodohi orang. Sebab, jika Anda memintanya menjelaskannya sekarang, dia tidak akan bisa memahaminya. Alasan mengapa dia bisa berkultivasi hingga tingkat ini hari ini adalah karena pengaturan Dunyi. Dia berkultivasi selangkah demi selangkah di bawah pengaturan Dunyi, dan akhirnya menyerap jantung alam semesta, dan kemudian dia mengolah kekuatannya saat ini. Mendengar ini, Estina sedikit kecewa. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang dia telah menjadi muridnya, pasti akan ada kesempatan di masa depan. Dia masih bisa menunggu selama kurun waktu ini. Itu benar. Dia teringat sesuatu dan bertanya, apa sebenarnya yang ingin kamu lihat dariku kali ini? Ini. Julian berada dalam dilema. Haruskah aku katakan saja, aku sedang mencoba untuk memenangkan hatimu? Saya jelas tidak bisa mengatakan itu sekarang. Sekarang Estina telah menjadi muridnya, dia hanya perlu mengungkapkan sedikit tentang idenya mengenai posisi penguasa baru alam semesta, dan Estina pasti akan mendukungnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, bagaimana kamu bisa terluka? Apakah kamu pergi ke dunia gelap dan bertemu dengan raja yang kuat di bagian terdalam dunia gelap? Estina mengangguk dan berkata, aku pergi ke dunia gelap secara khusus. Di kedalaman dunia gelap, aku bertemu dengan seorang raja yang kuat. Raja ini baru saja muncul dan bernama Sujun. Dia sangat kuat, bahkan dengan kekuatan kosmik 8 kali lipat milikku, aku tidak sebanding dengannya dan terluka. Estina menjelaskan masalahnya secara singkat. Dia tidak mengatakan bahwa dia pergi ke dunia gelap untuk memeriksa Dunyi. Dia tidak ingin membicarakan hal-hal ini. Sekarang dia sangat tertarik pada Chaos Dao dan sekte tempat Julian berada. Dia benar-benar ingin tahu peran apa yang dimainkan sekte Julian di 12 alam semesta. Guru, seperti apakah keberadaan Grandmaster? Tanyanya penasaran. Julian berkata dengan serius, kamu seharusnya tidak mengetahui hal-hal ini. Ketika saatnya tiba, kamu akan mengetahuinya dengan sendirinya. Estina bersikap bijaksana dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Julian duduk di samping, mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Ia menatap Estina dan bertanya, ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang konferensi penggabungan alam semesta yang akan datang? Estina berkata, penggabungan alam semesta bermanfaat bagi ke-12 alam semesta. Setelah penggabungan, jalan surgawi alam semesta akan menjadi lebih kuat, yang berarti bahwa batasan yang diizinkan oleh jalan surgawi akan dipatahkan. Pada saat itu, makhluk hidup akan dapat mengolah lebih banyak jalan, dan batasan alam dewa leluhur alam semesta 9 lapis juga akan dipatahkan. Pada saat itu, tidak akan sulit untuk memasuki alam kekacauan. Julian bertanya, maksudku, apa pendapatmu tentang penguasa alam semesta baru? Estina juga menjawab dengan serius, penguasa semua leluhur alam semesta sudah lama ingin menggabungkan alam semesta, tetapi dia selalu gagal di masa lalu. Kali ini dia bertekad untuk menggabungkan alam semesta. Alamnya berada di tingkat ke-9 alam dewa leluhur alam semesta. Hanya setelah menggabungkan alam semesta dan menjadi penguasa alam semesta baru, dia bisa mendapatkan cukup keberuntungan dan menerobos. Jadi dia bertekad untuk menjadi penguasa alam semesta baru. Julian tampak berpikir dan bertanya, orang macam apa dia? Mendengar ini, Estina pun berpikir keras. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Mengapa? Sulit untuk menjawabnya. Tanya Julian. Estina menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya sulit untuk menjawabnya, karena aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Julian menatapnya.
Estina berkata, dari sudut pandang penguasa alam semesta, dia adalah penguasa alam semesta yang berkualifikasi dan telah memberikan banyak kontribusi bagi alam semesta pertama. Namun, dari sudut pandang alam semesta lain, dia adalah seorang penjajah. Dia terus-menerus menyerbu alam semesta lain dan merampas sumber daya mereka. Dia bahkan menggabungkan alam semesta ke-13 untuk alam semesta pertama. Julian juga memahami hal ini. Tidak ada yang benar atau salah di dunia ini, hanya sudut pandang yang berbeda. Penguasa semua leluhur telah berusaha keras untuk menggabungkan alam semesta, hanya untuk mendapatkan keberuntungan dan memasuki alam yang lebih tinggi. Tanya Julian. Estina menjawab, tidak sepenuhnya. Penguasa alam semesta juga orang yang sangat ambisius. Jika tidak ada dunia gelap di luar 12 alam semesta, dia pasti sudah berada di puncak kultivasi. Namun, dunia gelap selalu ada. Dunia gelap sangat misterius dan aneh. Dengan tekanan dunia gelap, penguasa alam semesta selalu gelisah. Dia ingin memasuki alam yang lebih tinggi, menghancurkan dunia gelap, atau bahkan mengendalikan dunia gelap. Hanya ketika dia memiliki segalanya di tangannya sendiri, dia bisa merasa tenang. Sebagai orang kuat di alam semesta pertama, Estina sangat mengenal penguasa semua leluhur. Lalu menurutmu, selain sang guru dari semua leluhur alam semesta pertama, siapa lagi yang layak menjadi sang guru dari semua leluhur? Estina sedikit tertegun, lalu dia memperlihatkan dua baris gigi putihnya dan tersenyum. Menurutku di antara 12 alam semesta, hanya guru yang paling cocok menjadi penguasa alam semesta baru. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, tetapi aku benar-benar mendukung guru. Mendengar ini, Julian tersenyum. Inilah yang benar-benar diinginkannya. Dengan dukungan Estina, sisanya jauh lebih mudah. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu adalah orang yang sangat kuat di alam semesta pertama, dan kekuatanmu hanya kalah dari penguasa alam semesta. Sekarang setelah kamu mendukungku, apakah kamu tidak takut berselisih dengan penguasa alam semesta? Dari apa yang aku tahu, kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengan penguasa alam semesta. Orang yang tidak tahu akan mengira kalian adalah pasangan Tao. Estina segera menjelaskan, hubunganku dengan penguasa alam semesta memang baik, tetapi dia dan aku jelas bukan mitra Tao. Sekarang aku punya guru, aku pasti akan mendukungnya. Saya sangat setia kepada guru saya. Saya berharap setelah menjadi guru alam semesta baru, saya dapat mengajarkan murid saya tentang jalan kekacauan. Meskipun batasan langit dan bumi mungkin terbuka setelah penggabungan 12 alam semesta. Pada saat itu, Dewa Leluhur alam semesta 9 kali lipat mungkin bukan lagi titik akhir dari kultivasi, tetapi penggabungan 12 alam semesta tidak berarti bahwa seseorang dapat memasuki alam baru 100%. Ini juga memerlukan kesempatan dan keberuntungan. Dibandingkan dengan ini, lebih tepat untuk mendapatkan metode berlatih Dao kekacauan. Julian tersenyum dan berkata, tentu saja, sebagai Dewa Leluhur alam semesta tingkat ke-8, Anda memiliki potensi besar dan memenuhi syarat untuk mewarisi Chaos Dao. Mendengar kata-kata Julian, Estina merasa lega. Dia menegaskan kembali pendiriannya, dengan berkata, aku mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuanku. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah berpikir dua kali. Julian berdiri dan berkata, aku akan kembali dulu. Meskipun kekuatan gelap di tubuhmu telah menghilang, lukamu belum sembuh. Kau harus pergi dan menyembuhkan lukamu terlebih dahulu. Aku punya firasat kuat bahwa penyatuan kosmik ini tidak akan damai dan pertempuran mungkin akan terjadi. Ya. Estina segera berkata, murid akan mengantar gurunya pergi. Julian berhenti sejenak dan berkata, itu tidak perlu. Aku bisa kembali sendiri. Bersambung.